durian remuk. Di video kali ini saya akan mendeklamasikan tentang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang dijuluki Bapak Pendidikan Nasional merupakan pahlawan yang berjasa dalam dunia pendidikan di Indonesia ketika masa penjajahan Belanda. Nama aslinya Raden Mas Suhardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Terlahir dari pasangan Kanjeng Pangeran Haryo Suryaningrat dan Raden Ajeng Sandia. Ki Hajar Dewantara merupakan keturunan bangsawan kerajaan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1. Sejak kecil, Ki Hajar Dewantara tergolong anak yang lincah, berani, dan mudah bergaul. Ia tidak malu terkenal dengan anak-anak keturunan Indo-Belanda. Setelah cukup usianya, ia didaftarkan ayahnya di Sekolah Dasar Belanda ketiga. Di tempat ini, anak-anak asli pribumi dan keturunan Belanda berbaur untuk menimba ilmu. Alhasil, Ki Hajar Dewantara pun cukup fasih dan berbahasa Belanda. Setelah lulus dan mendapatkan predikat terbaik, beliau melanjutkan pendidikannya di Sekolah Guru Yogyakarta Quick School. Kegemaran mempelajari ilmu pendidikan mulai terbentuk dalam pribadinya. Namun, ia hanya bertahan kurang selama lebih 1 tahun di sana. Pada tahun 1905, Ki Hajar Dewantara melanjutkan studinya di Sekolah Dasar Dr. Stopia Jakarta. Selama berkuliah, ia aktif ke dalam kegiatan organisasi bersama sahabat-sahabatnya. Ia adalah anggota organisasi Budi Utomo yang pergerakannya politik cukup dikhawatirkan oleh Belanda. Ki Hajar Dewantara juga piawai di bidang menulis. Namanya kian populer di tanah air, tulisannya yang cukup berbobot dan kental dengan nuansa perjuangan serta pembelaan kepentingan rakyat. Terkadang, tulisannya juga menyinsip kritikan terhadap kebijakan pemerintahan Belanda. Karyanya yang berjudul Andai Aku Seorang Belanda mampu mengusik pihak Belanda. Akhirnya, Belanda geram dan mencobloskan Ki Hajar Dewantara ke penjara, tepatnya di daerah Pulau Bangka. Selain diasingkan di Pulau Bangka, Ki Hajar Dewantara juga pernah diasingkan hingga ke Belanda. Namun, pengasingan ini justru membuatnya semakin berpikir kritis tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara juga sempat mendapatkan akta atau ijazah dalam bidang pendidikan. Inilah yang menjadi bekal Ki Hajar Dewantara memulai institusi pendidikan yang didirikannya dan mempengaruhi dalam pengembangan aturan pendidikan. Setibanya di Indonesia, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa. Tujuannya dibentuknya organisasi ini untuk memastikan seluruh anak pribumi tetap mendapatkan pelajaran yang setara dengan kaum priayi dan masyarakat Belanda di Indonesia pada saat itu. Ada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang terkenal saat beliau mendirikan Taman Siswa. Semboyan ini berbunyi, Ingat Sosum Tolodo di depan memberikan contoh, Imadiang Mangunkarso di tengah memberikan semangat, serta Tut Wuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Setelah Indonesia merdeka, dalam kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia yang pertama pada tahun 1997. Ia mendapatkan gelar doktor kehormatan atau doktor honoris causa dari Universitas Gadjah Mada. Karena Ki Hajar Dewantara sangat berjasa dalam merintis pendidikan umum. Selain itu, beliau dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan hari kelahirannya pada tanggal 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional, diperingati setiap tahun. Ki Hajar Dewantara menghembuskan nafasnya terakhir di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959 dan beliau dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Sekian biografi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.